Kiai. Jadi apa sebenarnya tujuan hidup makhluk seperti kami kalau manusia pun tersesat? Kiai, kalau begitu siapa sebenarnya yang lebih jahat, kami atau manusia? Kiai, apakah makhluk seperti kami perlu disuci? Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Malam ini langit di tanah Jawa lagi cemberut, nak. Awan gelap menggantung seperti pikiran manusia yang penuh dosa, tapi masih sok suci. Angin malam menyapu pelan dedaunan sambil membawa aroma tanah basah, dupa, dan sedikit wangi minyak kelopo dari rumah orang yang lagi ritual ruatan. Di tengah alas yang sunyi itu, seorang tua duduk bersila di atas batu besar. Tubuhnya bulat, wajahnya teduh, senyumnya seperti cahaya obor di tengah gelap. Iku aku Semar, abdi para dewa, tapi juga sahabat bagi makhluk rendah. Aku bukan nabi, bukan malaikat, tapi tutur kata Semar sering lebih dalam dari kitab. Api kecil menari di depan Semar. Di tangan Semar, sebatang rokok kretek menyala pelan. Dari ujung asapnya seperti ada bayangan menari, samar, gelisah. Aku tahu kalian nongkrong di situ. Jin, setan, demit, tuyul dan gendruwo kalian. Ojo pura-pura ora ono. Bau rokokmu dah nyengat, Jin. Campur bau keringet dosa. Suara tawa Semar menggema di antara pepohonan. Lalu dari balik kabut muncul sosok tinggi berwarna asap, matanya merah redup, suaranya bergema seperti angin lewat celah gua. Jin berkata, "Kiai Semar, kulo sowan, kami datang bukan mau ganggu tapi mau curhat, Kiai." Semar menatapnya lama, senyumnya makin lebar. Loh, setan curhat. Iki anyar tenan. Biasane wong sing curhat soal setan, lah saiki setan sing curhat soal wong. Dunia sudah bener-bener kebulak-balik toh. Jin menunduk, suaranya berat dan lelah. "Kiai, kami sudah lama menahan. Kami lelah dituduh. Setiap kali manusia berbuat jahat, kami yang disalahkan. Padahal mereka sendiri yang lebih ahli dalam urusan maksiat." Semar menggoyang-goyangkan kepalanya pelan, lalu tertawa kecil. Iya, kalian dikutuk berabad-abad, tapi manusia malah memuja dirinya sendiri dengan dosa. Kadang aku mikir, mungkin iblis pun sekarang malu sama manusia. Lalu Semar menatap jauh ke arah hutan. "Nak, ngerti ora? Wong Jawa kuno dulu itu nggak gampang nuduh siapa-siapa. Mereka sadar bahwa kegelapan bukan cuma ada di luar diri, tapi juga di dalam dada. Pitutur Jawa kuno bilang, sopo ngerti uripe dhewe, iku wis menang perang tanpa bolo. Siapa yang mengenal dirinya sendiri, ia menang perang tanpa butuh pasukan. Tapi sekarang manusia malah sibuk perang sama bayangan sendiri. Mereka berkelahi demi agama, padahal Tuhan gak minta dibela." Weh, wong saiki lucu, Jin.
Kalau kalah ujian, bilang setan menggoda. Kalau selingkuh, bilang setan menyesatkan. Kalau korupsi, bilang iblis yang menggoda hati. Padahal iblisnya duduk santai di pojokan sambil merokok. Bilang, loh, aku nggak nyuruh kok. Jin terdiam. Wajahnya antara malu dan lega. Suaranya lirih seperti angin. Kiai, kami hanya menjalankan takdir. Tapi sekarang manusia justru lebih pandai menciptakan dosa tanpa perlu kami goda. Iya nak, aku tahu. Zaman sudah berubah. Dulu manusia takut dosa. Sekarang mereka memeliharanya seperti hewan peliharaan. Dulu orang sembahyang untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sekarang sembahyang untuk pamer kepada manusia. Ngerti orang Jin apa kata pitutur Jawa? Zaman edang yen ora edan ora keduman. Zaman gila kalau tidak ikut gila tak kebagian. Tapi aku Semar nambahi pitutur Jawa iku nak. Nanging sing eling lan waspada iku kalih saka loro. Namun yang sadar dan waspada akan selamat dari derita. Nah itu masalahnya. Sekarang banyak yang gila, tapi nggak sadar dirinya gila. Semar menarik napas panjang. Rokoknya tinggal puntung. Ia menatap Jin dengan pandangan lembut tapi tajam, seperti air sungai yang tenang. Nah, sebenarnya manusia itu lebih berbahaya dari kalian, karena mereka bisa memakai wajah suci untuk menutupi hati iblis. Setan cuma menakutkan di malam hari, tapi manusia menipu di malam hari dan siang bolong. Dan yang paling lucu Jin, banyak manusia yang takut setan, tapi malah jadi penggemar dosa. Takut lihat pocong, tapi berani menipu rakyat. Takut jin di kuburan, tapi nggak takut mencuri hak orang miskin. Jin menatap Semar dengan mata berair. Bukan air duniawi, tapi air dari kabut kesadaran. Jin berkata, Kiai, kami datang bukan untuk minta pembelaan, tapi kami ingin ada yang mau mendengarkan. Di dunia manusia, semua tentang kami hanya dijadikan bahan ceramah. Padahal kami juga ciptaan, Kiai. Kami juga punya rasa. Semar menepuk pundak Jin. Aku ngerti nak, aku ngerti. Wong sadurunge ana neraka lan swarga, Gusti Pangeran wis nitahake kabeh makhluk kanggo main peran. Kuwe dadi godaan, menungso dadi ujian, lan Gusti dadi saksi. Ora ana sing jahat sepenuhe, ora ana sing suci sepenuhe. Sing ana mung sing eling lan sing lali. Eling Jin, kadang iblis pun bisa jadi guru. Karena dari godaan manusia belajar mengenal dirinya sendiri. Tapi kalau manusia nggak pernah mau belajar, yo tetap aja kalah sama bisikan kecil dari dalam hatinya. Semar tersenyum. Dunia iki Jin bukan tempat suci, tapi juga bukan neraka. Ini cuma panggung. Bedanya manusia suka nulis naskah sendiri, tapi nyalai sutradara. Api kecil di depan mereka mulai mengecil, tapi suasana makin nanget. Dari kejauhan terdengar suara burung malam, seperti ikut menyimak percakapan mereka. Semar menengadah ke langit,
berkata lirih, "Gusti, ndeleng kahanan niki panjenengan pasti senyum. Setan aja bisa curhat, berarti bumi ini masih punya harapan." Yo wes, Jin, malam masih panjang. Duduklah di sini biar aku dengerin curhatmu sampai habis. Mumpung manusia lagi sibuk main ponsel, kita ngobrol soal hati. Api di depan Semar kini tinggal bara merah kecil, menyala di sela dedaunan kering. Jin yang tadi duduk di sampingnya kini ditemani sosok lain. Tubuhnya besar, kepalanya seperti bara api, matanya kelam tapi penuh rasa malu. Setan berkata, Kiai Semar, bolehkah aku juga bicara? Semar menatapnya, tersenyum kecil. Monggo nak, aku iki bukan hakim. Aku cuma pendengar yang seneng ngompi bareng siapa saja. Bahkan sama yang katanya musuh manusia. Ceritakan saja nak setan. Wong aku juga sering dibilang setan sama manusia kalau lagi nyelekit. Setan menarik nafas panjang dan berkata, Kiai, aku sudah ratusan tahun menjalankan tugasku, menggoda manusia katanya. Tapi sekarang aku justru takut pada manusia. Semar tertawa kecil. Takut? Lo kok iso? Setan kok takut manusia? Setan menjawab, Iya Kiai, karena sekarang mereka tak perlu kami goda lagi. Mereka sudah tahu semua cara untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan akal, dengan uang, dan dengan nama Tuhan. Semar menatapnya dengan sorot mata penuh welas asih, lalu tertawa lirih. Iya, aku ngerti. Dulu kalian menjerumuskan manusia lewat bisikan. Sekarang manusia menjerumuskan sesamanya lewat status, caption, dan konten motivasi spiritual yang isinya justru pamer kesucian. Nak, manusia itu lucu. Kalau dirinya jatuh, dia bilang setan menggoda. Kalau temannya jatuh, dia bilang kurang iman. Tapi kalau dirinya sukses, dia bilang berkat doa dan usaha. Lah setan ini kan bingung, kapan salah, kapan benar. Setan menghela nafas berat, suaranya serak seperti suara dari dasar sumur tua. Kami capek Kiai, kami cuma menjalankan titah. Tapi manusia, setiap dosa mereka lempar ke kami. Padahal mereka yang menulis rencana dosanya sendiri. Semar tersenyum getir. Iya nak, aku tahu rasanya disalahkan terus. Padahal yang salah bukan kita. Aku juga sering begitu. Banyak manusia yang nyebut Semar itu dewa. Ada yang bilang setan. Ada yang bilang badut kosmik. Padahal aku cuma cermin. Siapa yang melihat aku bakal melihat dirinya sendiri. Nak setan,
Ngerti ora pitutur iki? Sapa ngaku suci sejatine wis kotor. Sapa ngakoni dosa sejatine lagi suci. Tapi manusia sekarang malah kebalik. Yang paling kotor justru paling keras berteriak tentang kesucian. Yang paling haus kekuasaan paling rajin mengajar tentang ikhlas. Setan mengangguk pelan dan berkata, Kiai, di alam kami banyak manusia yang doanya nyasar ke tempat kami. Karena isi hatinya bukan ketulusan, tapi kebencian. Mereka minta kemenangan atas sesama, bukan kedamaian dalam jiwa. Semar menepuk tanah, tertawa lagi. Pantesan, aku sering heran. Kok banyak doa yang gak nyampe langit. Ternyata belok ke arahmu toh setan. Gusti Pangeran di atas mungkin bilang, wah ini bukan doa, ini pesan kebencian, kirim aja ke setan. Nak, dulu manusia itu berdoa dengan rasa. Doa ora saka lisan, nanging saka rasa sing jembar kaya samudra. Doa bukan keluar dari mulut, tapi dari rasa yang luas seperti samudra. Tapi sekarang banyak yang berdoa dengan mikrofon dan kamera. Doa jadi pertunjukan, bukan pertemuan. Lihat saja nak, ada yang nangis, akting di depan kamera demi like, bukan demi ampunan. Ada yang ziarah kubur sambil live streaming. Lah Gusti itu ada di hati, bukan di kolom komentar toh. Setan menunduk, suaranya pelan berkata, Kiai, kami pun sebenarnya iri. Dulu manusia punya hati yang bisa bersinar. Tapi sekarang sinarnya padam. Yang tersisa hanya cahaya dari layar ponsel. Semar menatap bara api yang hampir padam, lalu berkata lirih, Iya nak, aku juga sering sedih lihat itu. Sekarang orang lebih percaya rumor daripada nurani. Lebih takut dosa di depan publik daripada dosa di depan Tuhan. Ingat setan, dalam serat Jawa kuno disebutke, yen eling lan waspada ora bakal kelangan dalan. Bila sadar dan waspada tak akan kehilangan jalan hidup. Tapi eling iku wis langka nak, karena manusia sibuk jadi pengamat hidup orang lain, tapi lupa mengamati dirinya sendiri. Sekarang dosa orang lain dibahas di forum, dosa sendiri disembunyikan di balik doa. Setan tiba-tiba tertawa lirih, tapi suaranya getir. Kiai, kami kadang heran. Manusia itu pinter. Mereka punya kitab, punya guru, punya doa. Tapi setiap hari mereka cari musuh baru. Sesama manusia, sesama iman, bahkan sesama keluarga. Semar menatap setan dalam-dalam. Yaitu nak, karena mereka gagal paham satu hal. Musuh sejati manusia bukan kalian, bukan iblis, bukan jin. Musuh mereka adalah pikiran dan ego mereka sendiri. Ego itu ibarat api. Kalau bisa dikendalikan,
ia jadi penerang. Tapi kalau dibiarkan, ia membakar rumah jiwamu sendiri. Dulu leluhur Jawa bilang, nafsu kudu diwudani, rasa kudu dituntun. Nafsu harus ditelanjangi, rasa harus dituntun menuju cahaya. Tapi sekarang manusia malah memakaikan jubah suci pada nafsu mereka. Jadi kelihatan sopan di luar, tapi meledak di dalam. Setan menatap tanah dan berkata, Jadi kami tidak seburuk itu, Kiai. Ora nak, kowe ora jahat. Kau cuma menjalankan peranmu seperti angin yang meniup api. Api itu bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Semua tergantung siapa yang megang kendali. Manusia yang berakal akan menjadikan godaanmu sebagai cermin. Tapi manusia yang lalai akan menjadikanmu alasan untuk lari dari tanggung jawab. Semar berdiri menepuk pundak setan itu. Wes, ojo sedih nak. Kalau semua manusia sadar, pekerjaanmu memang bakal sepi. Tapi yakinlah, sampai dunia kiamat, pekerjaanmu gak akan pernah habis. Wong dosa sekarang bukan lagi kesalahan, tapi jadi tren. Kadang malah jadi konten. Setan dan jin yang duduk di sekitarnya tertawa bersama Semar. Angin malam berhembus pelan membawa aroma dupa yang mulai habis. Saiki ngerti to nak? Kalian bukan sumber dosa. Kalian cuma cermin yang memantulkan wajah asli manusia. Gusti ora butuh malaikat tanpa dosa. Gusti butuh makhluk sing gelem sinau saka kesalahan. Wes, ayo istirahat sik. Malam masih panjang. Aku Semar, tukang dengerin curhatan makhluk bumi lan makhluk langit. Nanti kita lanjut ngobrol soal doa yang gak pernah sampai ke langit karena tersangkut di dada manusia yang penuh amarah. Ojo lali nak, kadang yang paling sering menyebut nama Tuhan justru yang paling jauh darinya. Malam itu sunyi, lelembut pun menunduk. Di sudut padepokan tua di lereng Gunung Lawu, dupa mengepul pelan, seperti kabut yang sedang berdoa. Aku, Semar, wong tua sing wis bosen melihat manusia berebut surga, tapi lupa menanam kebaikan di bumi, duduh bersila diapit dua makhluk yang wajahnya aneh, tapi hatinya lebih jujur dari banyak manusia. Yang satu berwajah merah menyala, rambutnya seperti api, tapi matanya basah. Yang satu lagi hitam legam, bersisik lembut, tapi nafasnya wangi kemenyan. Mereka adalah jin dan setan yang datang malam itu, bukan untuk menggoda, tapi untuk curhat. Jin yang berwajah api itu berkata, suaranya bergemetar seperti nyala lilin ditiup angin. Kiai Semar, kita datang bukan untuk menakut-nakuti. Kita lelah. Manusia terlalu sering menyalahkan kami atas keburukan mereka sendiri.
Wah, sampean telat, Jin. Itu sudah jadi tradisi sejak manusia pertama dikeluarkan dari surga. Bahkan dulu Adam pun nyalahin kalian toh. Setan di sebelahnya menghela nafas. Asap hitam keluar dari hidungnya lalu hilang di udara. Benar, Kiai. Padahal kami hanya menampakkan apa yang sudah ada di dalam hati mereka. Kalau hati manusia sudah busuk, kami cuma bantu buka tutupnya saja. Aku pun memejamkan mata sejenak. Bau dupa makin tebal. Asapnya naik ke langit-langit, tapi asap itu kemudian seperti berhenti di tengah jalan. Diam, menggantung, tak sampai ke langit. Jin bertanya, Loh, kenapa asapnya berhenti? aku tertawa kecil. Ya seperti itu juga nasib banyak doa manusia, Le. Doanya naik sih, tapi gak nyampet. Setan menatapku, matanya berkaca-kaca lalu berkata, Kenapa, Kiai? Bukankah doa itu suci? Aku menatap keduanya lalu berkata pelan, suci ora gumantung tembung, tapi gumantung niat. Kesucian tidak terletak pada kata, tapi pada niat di dalam hati. Manusia banyak yang berdoa sambil menyumpahi orang lain. Banyak yang sembahyang sambil iri hati pada tetangganya. Ada pula yang menangis dalam sujud, tapi menangis karena ingin dikasihani, bukan karena ingin berubah. Langit itu peka, Le. Ia tahu mana doa yang lahir dari jiwa dan mana yang cuma sandiwara. Suara api dupa berdesis halus. Ada angin malam berhembus pelan. Jin terdiam lalu menunduk dan berkata, Kiai, kita sering melihat manusia berdoa dengan mulut, tapi di belakangnya menebar kebencian. Kita bingung, apakah itu juga bentuk ibadah? Aku menghela napas panjang. Manusia, makhluk yang paling pinter bikin alasan, paling rajin mencari kambing hitam untuk menutupi gelapnya hati sendiri. Wong irip iku kaya dupa, Le. Yen nyala tanpa wangi, namung nyebar asap ngeliputi awake dhewe. Hidup itu seperti dupa. Jika menyala tanpa wewangian, asapnya hanya akan menyesakkan dirinya sendiri. Artinya, doa tanpa ketulusan itu seperti asap tanpa aroma. Naik sih, tapi bikin mata pedih. Setan mulai tersenyum getir. Kiai, lucu ya. Manusia takut kami, tapi mereka memelihara hawa nafsunya sendiri seperti kami. Aku menatapnya sambil terkekeh. Iya setan, kalian digambarkan hitam, tapi manusia sering lebih gelap dari kalian. Bedanya cuma satu, kalian tahu kalian setan, mereka tidak. Jin lalu menatap langit. Asap dupa ini seperti doa, Kiai. Tapi mengapa ada yang berhenti di langit-langit dan tak sampai ke atas? Aku jawab, karena setiap doa melewati gerbang kesucian hati. Kalau gerbangnya tertutup oleh iri, sombong, dan pamer kesalehan, ya doa itu mantul, balik lagi ke wajah yang menengadahkannya. Kadang langit menolak bukan karena marah, tapi karena kasih sayang. Sebab kalau doa manusia yang penuh ego dikabulkan, dunia bisa tambah rusak.
Setan tertawa lirih, suaranya berat seperti batu digeser. Kiai, kalau begitu siapa sebenarnya yang lebih jahat, kami atau manusia? Aku menepuk pundaknya pelan. Jahat ora ana wujudi, setan. Jahat iku rasa sing dituruti tanpa batin. Jahat itu tidak berwujud. Jahat adalah rasa yang diikuti tanpa kebijaksanaan. Manusia bisa jadi malaikat saat mencintai dan bisa jadi setan saat merasa paling benar. Aku lalu berkata lagi, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Jangan mudah heran, jangan mudah terkejut, jangan merasa lebih. Maknanya sederhana tapi dalam. Kalau manusia tidak belajar mengendapkan hati, ia akan selalu menyalahkan dunia luar atas kegelisahan batinnya sendiri. Dan malam itu, jin dan setan terdiam. Mereka bukan takut, tapi tersadar. Aku berkata, "Le, ketahuilah, yang membuat manusia lebih tinggi dari jin dan setan bukan karena rajin sembahyang, tapi karena ia punya kesadaran. Tapi kesadaran itu kini banyak dijual di mimbar, di iklan, di topeng-topeng moral. Bahkan doa pun jadi ajang pamer. Orang sekarang lebih sibuk membuktikan bahwa dirinya suci daripada menyucikan hatinya sendiri. Padahal langit tak pernah butuh pengumuman. Yang dibutuhkan hanyalah keheningan yang jujur." Api dupa mulai padam perlahan, tinggal asap tipis menari di utara. Aku lalu menatap dua makhluk itu dengan senyum kecil. "Jin, setan, kalian datang dengan hati terbuka malam ini. Jangan takut disebut jahat, selama kalian masih mau mencari cahaya." Jin mengangguk. Kiai, kami akan kembali. Tapi sebelum itu, bolehkah kami bertanya satu hal? "Tentu, Le." Apakah ada doa manusia yang benar-benar sampai ke langit? Aku menatap langit yang hitam legam, lalu tersenyum. "Ano, Le, ano. Doa ibu yang menangis dalam diam, doa anak kecil yang belum kenal dosa, dan doa orang yang memaafkan meski hatinya terluka. Itu doa yang terbang tanpa asap karena lahir dari hati yang bersih tanpa pamrih." Begitulah anak-anakku, kadang doa tak naik bukan karena Tuhan jauh, tapi karena kita terlalu ramai di dalam diri sendiri. Dan malam itu, di tengah asap dupa yang hampir padam, aku, jin dan setan hanya duduk dalam diam, menatap gelap yang tiba-tiba terasa suci. Anak-anakku, malam setelah jin dan setan itu curhat, aku tak bisa tidur. Mereka duduk di halaman padepokan, diam seperti dua batu yang sedang berpikir. Asap dupa yang tadi hampir padam, kini menyala lagi, meski tak ada yang menyalahkan. Aneh? Biasa saja. Di tanah Jawa, keanehan itu sering justru tanda bahwa alam sedang ingin bicara. Aku bangkit pelan-pelan, mengambil kendi berisi air dari sendang belakang. Airnya dingin, bening, tapi beraroma tanah basah dan bunga kenanga. Aku tahu
Malam itu bukan malam biasa. Ada panggilan halus dari tanah, dari udara, dari roh-roh yang lelah menanggung keluh manusia. Kabeh kang ana bali marang sing ngana. Kabeh kang urip bali marang sing urip. Segala yang ada akan kembali pada yang mengada. Segala yang hidup akan kembali pada sumber kehidupan. Kata para leluhur, bila makhluk halus datang dengan hati terbuka, jangan diusir, tapi diruat. Karena mungkin yang mereka bawa bukan gangguan, tapi pesan dari semesta. Maka aku suruh mereka duduk di tengah halaman, di atas tikar jerami tua. Kujajarkan kendi berisi air, sebatang dupa, segenggam bunga 7 rupa, dan segenggam tanah. Tanah itu bukan sembarangan, aku ambil dari 3 tempat. Dari pekarangan, dari pemakaman, dan dari sawah. 3 unsur itu mewakili asal-usul manusia, rumah, kematian, dan kehidupan. Sekarang, kataku, kita mulai ruat jagat cilik. Bukan untuk mengusir, tapi menyucikan getar yang kusut. Jin dan setan saling pandang. Kiai, apakah makhluk seperti kami perlu disucikan juga? Tanya si setan dengan nada pelan. Aku tertawa lirih. Justru kalian lebih butuh, karena kalian bukan kotor, tapi tertular kekusutan manusia. Kulihat mereka menunduk. Benar, energi mereka kusut, seperti asap yang tak tahu arah. Jin menyerap amarah manusia, setan menyerap iri dan dengki. Dan ketika manusia terus menuduh mereka sebagai sumber dosa, mereka pun makin berat menanggungnya itu. Lalu aku mencelupkan jariku ke air kendi, lalu memercikannya ke tanah dan dupa. Suara air bertemu bara menimbulkan desis kecil. Shh. Lalu aku ucapkan pitutur tua dari serat Dewa Ruci. Sopo ngerti ing banyu sejati, bakal ngerti ing urip lan pati. Barang siapa memahami air sejati, ia akan memahami hidup dan mati. Air bukan sekedar basah, ia membawa ingatan. Dan malam itu, air sendang menjadi saksi curahan 2 makhluk yang ingin dibersihkan dari luka batin dunia. Aku perintahkan jin untuk menyentuh tanah. Le, sentuhlah bumi. Rasakan ia masih hidup, masih bernafas. Tangannya gemetar. Bumi ini hangat, Kiai, seperti sedang mendengarkan. Aku tersenyum. Ya, karena tanah lebih peka daripada langit. Langit mendengar doa yang indah, tapi tanah mendengar air mata yang diam. Setan di sampingnya mulai menangis. Tangisnya berat, bukan tangis ketakutan, tapi kelegaan. Aku baru tahu, Kiai, bahwa selama ini aku menyerap semua kegelapan manusia, tapi tak pernah menyucikan diriku sendiri. Aku menepuk bahunya. Bahkan bayangan pun butuh cahaya untuk tahu bentuknya, Le. Jangan benci kegelapanmu, peluklah, lalu bersihkan. Malam makin dalam. Kabut turun perlahan mengelilingi halaman.
Dari kejauhan terdengar suara gamelan gaib samar mengalun seperti nyanyian langit yang sedang berdoa. Dupa mengepulkan asap berbentuk lingkaran, dan di tengahnya muncul cahaya lembut seperti sinar bulan yang jatuh di air. Kiai, apa itu? Tanya jin, suaranya bergetar. Itu tanda bahwa ruwatan diterima, bukan oleh langit, tapi oleh tanah tempat kita berpijak. Doa sejati bukan yang menggema di surga, tapi yang menggetarkan bumi. Aku teringat wejangan leluhur dulu, tansah eling marang bumi sing nggawa lan mangan. Selalulah ingat pada bumi yang memelihara dan menelanmu. Manusia sering berdoa ke langit, tapi lupa menunduk pada tanah. Padahal tanah yang mereka injak itu menyimpan doa dari ribuan nenek moyang yang hidup sederhana tapi tulus. Aku mengambil segenggam tanah itu, menaburkannya ke udara. Butiran halusnya jatuh di wajah jin dan setan. Aneh, wajah mereka yang tadi menyeramkan kini berubah lembut. Mata mereka bening, kulitnya seperti kabut yang bercahaya dari dalam. Kiai, apa yang terjadi? Talmule, kau bukan kegelapan, kau hanya cermin bagi manusia. Aku menutup ritual itu dengan pitutur. Sopo ora gelem ruwat bakal kawruhat dening peteng. Siapa yang menolak penyucian akan dikenal oleh kegelapan. Artinya sederhana. Kalau kita tak mau menyembuhkan luka batin, maka luka itulah yang akan memperkenalkan kita pada penderitaan. Setelah ruwatan selesai, jin dan setan itu berlutut. Bukan karena aku sakti, tapi karena mereka merasa ringan. Mereka bilang, "Kiai, tubuh kami seperti udara, tak ada beban lagi." Aku tersenyum. Itulah rasa yang dicari manusia seumur hidup. Lega. Sayang banyak yang mencarinya di tempat yang salah. Malam itu aku duduk kembali di bawah pohon beringin. Dupa sudah padam, tapi aromanya masih menari di udara. Dari kejauhan, suara angin seperti berbisik. Ruwatan tidak hanya untuk ruh, tapi juga untuk hati manusia yang keras kepala. Aku tertawa kecil. Iya, aku tahu. Besok pasti ada manusia yang datang ke padepokan minta diruat. Padahal yang perlu dibersihkan bukan tubuhnya, tapi pikirannya yang kotor karena iri dan pamer kesalehan. Begitulah anak-anakku, malam itu bukan malam biasa. Aku belajar dari jin dan setan bahwa bahkan makhluk yang dikutuk pun bisa mencari cahaya. Dan aku belajar dari tanah bahwa doa yang jujur tidak perlu naik, karena bumi pun bisa mendengarnya dan membalas dengan kehidupan yang tenang. Ingatlah sopo nyembah langit elingo marang bumi. Siapa yang menatap langit, jangan lupa menunduk pada bumi.
Sebab yang membuat doa hidup bukan suaranya, tapi keikhlasan yang menumbuhkan kehidupan di sekitarnya. Dan malam itu di bawah pohon beringin tua, 3 makhluk berbeda, manusia, jin, dan setan, diam dalam keheningan yang sama, keheningan yang suci. Pagi datang pelan-pelan di lereng gunung. Kabut turun seperti tirai tipis yang menutupi halaman padepokan. Sisa dupa semalam masih berbau wangi, samar, tapi menenangkan. Aku duduk di batu besar di tepi sendang. Airnya bening memantulkan bayanganku sendiri. Enak juga ya kadang. Bayangan di air terlihat lebih tenang daripada wajah aslimu. Mungkin karena air tidak menilai, hanya memantulkan. Dan di sanalah aku melihat mereka datang lagi. Si jin berwajah api, si setan bersisik halus. Tapi kini wajah mereka damai. Tak ada lagi gelap di matanya. Kiai, kata si jin pelan. Setelah ruatan tadi malam, kami seperti dihapus dari beban yang menempel. Tapi ada hal yang masih kami pikirkan. Aku menatapnya sambil memainkan daun bambu di tanganku. Iki tondo urip le. Kalau masih mikir berarti belum mati. Ayo, apa yang mengganjal? Setan menjawab dengan suara berat tapi tenang. Kiai, kami ingin tahu, mengapa setelah ruatan kami justru merasa lebih manusia daripada manusia sendiri? Aku tertawa kecil tapi kemudian diam sejenak. Angin berhenti, daun tak bergerak, seolah seluruh alam menunggu jawabanku. Le, karena kalian jujur pada kegelapan kalian sendiri. Manusia tidak. Manusia menutupi hitamnya dengan doa, menutupi serakahnya dengan amal, menutupi kebenciannya dengan kata dakwah. Kalian tahu jin dan setan. Manusia itu aneh, takut setan tapi mencintai uang haram. Benci iblis tapi meniru kesombongannya. Berdoa minta surga tapi menolak berbelas kasih. Padahal kalau mau jujur, iblis dan manusia hanya beda kulit, tapi satu jiwa yang sama, sama-sama lupa asalnya. Sopo lali asal bakal ilang tujuan. Barang siapa lupa asalnya, ia akan kehilangan arah tujuannya. Itu pitutur tuah para leluhur. Dan hari ini aku ulang lagi, karena dunia makin ramai tapi makin kosong. Jin menatapku dengan mata seperti bara lembut. Kiai,
Jadi apa sebenarnya tujuan hidup makhluk seperti kami kalau manusia pun tersesat? Aku tertawa pelan. Tujuanmu sama seperti manusia, Le. Menjadi cermin. Tapi bedanya, kalian tidak menipu diri sendiri. Kalian memantulkan apa adanya. Kalau manusia melihat setan, ia seharusnya sadar itu bukan makhluk di luar dirinya, tapi sisi gelap yang disembunyikannya sendiri. Padahal ya manusia zaman sekarang kalau melihat bayangan sendiri, langsung cari lampu yang lebih terang. Bukan untuk mengenali dirinya, tapi untuk menutupi gelapnya. Aku menatap langit yang mulai meregah jingga. Kabut menipis, cahaya menembus dedaunan. Dan entah kenapa, aku merasa langit sedang tersenyum. Ku jawab pelan, ketahuilah, Le, langit tidak tersenyum karena manusia banyak berdoa, tapi karena bumi masih sabar menanggung langkahnya. Jin dan setan saling pandang. Aku melanjutkan, langit senyum bukan karena kesucian, tapi karena kesadaran. Ketika manusia sadar bahwa ia bagian dari tanah, air, udara, dan cahaya, bukan penguasanya, disitulah doa sejati lahir tanpa suara. Aku kemudian menunjuk ke air sendang. Lihat, Le, bayanganku di air ikut menunduk, padahal aku tak menyuruhnya. Begitulah hati yang suci. Ia tahu kapan harus tunduk tanpa diperintah. Setan menatap air itu lama, lalu berkata, Kiai, kalau begitu, apakah bayangan juga bisa berdoa? Aku tertawa lepas kali ini. Wah, pertanyaanmu bagus, setan. Tentu bisa. Karena doa itu bukan hanya ucapan, tapi getaran rasa. Kabeh kang ana iku ndedonga, sanajan ora nganggo tembung. Segala yang ada sebenarnya sedang berdoa, meski tanpa mengucapkannya. Batu yang diam sedang berdoa dengan keteguhannya. Angin berdoa dengan kelembutannya. Air berdoa dengan mengalir. Bahkan bayangan pun berdoa dengan caranya memantulkan cahaya yang ada di depan. Jin menatapku dalam-dalam. Kiai, kalau begitu, apakah manusia akan mengerti ini semua? Aku menatap langit yang mulai biru. Mungkin tidak sekarang, Le, karena mereka masih sibuk mencari Tuhan di luar dirinya. Padahal Tuhan itu diam, bersemayam di dalam napas yang mereka tidak sadari. Aku teringat pitutur tua leluhur Jawa. Eling lan waspada, aja ngayo marang urip, amarga urip iku mung titipan saka langit. Ingat dan waspadalah,
Jangan memaksa hidup, sebab hidup hanyalah titipan dari langit. Aku lalu berdiri. Cahaya matahari pertama menyentuh wajahku dan wajah dua makhluk itu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat. Bayangan jin dan setan ikut bergetar lembut, seperti ikut semblayang. Aku tertawa kecil. Wah, lihat Le, bahkan bayanganmu pun sekarang tahu cara berdoa. Setan menatap tangannya yang kini memantulkan cahaya. Terima kasih Kiai, kami tak lagi takut pada cahaya. Aku mengangguk pelan. Begitulah makna ruatan sejati, Li. Bukan menghapus gelap, tapi membuat gelap tahu arah menuju terang. Dan ketahuilah, Li, tidak ada makhluk yang terkutuk selamanya. Yang ada hanyalah makhluk yang belum mengenali dirinya sendiri. Aku berhenti sejenak, lalu menatap langit yang semakin cerah. Lucu juga ya. Dulu manusia menyalahkan kalian atas dosanya. Sekarang kalian justru lebih bersih dari mereka. Padepokan kembali hening. Angin berembus membawa aroma bunga kenanga. Dari kejauhan, suara gamelan samar masih terdengar, seperti nyanyian alam yang berterima kasih. Aku berkata pelan, Le, jika kelak manusia kembali menuduh kalian, biarkan saja, sebab mereka belum selesai berdamai dengan dirinya sendiri. Yang penting, kalian sudah menemukan ketenangan, sebab kedamaian tidak tergantung pada bentuk, tapi pada penerimaan. Sopo sing bisa nyawang peteng karo padang padha wujute, iku sejati wis bali marang sangkan paraning dumadi. Barang siapa mampu melihat gelap dan terang sebagai satu kesatuan, dialah yang telah pulang ke asal mula kehidupan. Begitulah anak-anakku. Kadang yang membuat langit tersenyum bukan doa kita, tapi ketika hati kita berhenti menyalahkan gelap di luar dan mulai menyembuhkan gelap di dalam diri. Dan ketika itu terjadi, bahkan bayangan pun ikut berdoa. Tang samar mamoring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyuh pindha persating sumpena musuh ping rasa jati aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa drengki
Nglerengke angkara, nglerengke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.